ibn Qusayb al-Adawi, dari Ziyad ibn Qusayb al-Adawi, beliau mengatakan kuntu ma'a Abi Bakrah, saya itu bersama Abu Bakrah dan bukan Abu Bakar, Abu Bakrah radhiyallahu an, tahta mimbari bin Amir, tatkala itu di bawah mimbarnya Ibnu Amir, wa huwa yakhtubu, saat itu beliau sedang berkhutbah. Ibnu Amir itu salah satu gubernur. Wa huwa yakhtubu, dan beliau tatkala itu sedang berkhutbah. Wa alaihi thiyabun riqaq, pakaian yang dikenakan oleh gubernur tersebut itu pakaian yang tipis. Faqala Abu Bilal, maka berkatalah Abu Bilal, unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq, lihatlah kepada gubernur kita ini, dia itu memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang fasik. Faqala Abu Bakrah, maka berkata Abu Bakrah, uskut, diam kamu. Sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah, barang siapa yang melecehkan, menghinakan sultannya Allah di muka bumi, ahanahullah, maka Allah akan menghinakannya, niscaya Allah akan menghinakannya. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun min man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla, ada 5 perkara, barang siapa yang melakukan salah satu dari 5 perkara tersebut, kana dhaminan Allah, maka dia telah menjamin dirinya di hadapan Allah. Yang pertama, mena'ada mariyallah, orang yang menjenguk orang yang sakit, au kharaja ma'a janazatin, atau keluar mengantarkan jenazah, au kharaja ghaziyah, atau dia keluar untuk berperang, au dakhala ala imamin yuridu ta'zirahu wa tawqirah, atau dia masuk menemui seorang pemimpin dan dia itu ingin untuk mendukung dan memuliakannya. Au qa'ada fi baitihi, atau berdiam diri dalam rumah, fasaliman nasu minhu wa salima manan nas, karena dia berdiam diri dalam rumah, orang-orang selamat dari gangguannya dan dia pun selamat dari gangguan orang lain. Tapi bab yang ada di hadapan kita termasuk di antara akidah Ahlus Sunnah dan di antara masalah yang berkaitan antara rakyat dan penguasa adalah rakyat itu mencintai dan memuliakan pemerintahnya. Kebalikannya, pemerintah itu mencintai rakyatnya dan melakukan tindakan yang membuat kemaslahatan rakyatnya. Itu timbal balik dalam akidah Ahlus Sunnah. Nah, bab yang ada di hadapan kita adalah bab bagaimana seorang rakyat, para rakyat itu tauqirul imam, memuliakan pemimpinnya dan mendukung pemimpinnya. Hadis yang pertama yang kemarinnya tadi adalah tatkala seorang gubernur Ibnu Amir itu berkhutbah, tatkala itu dia memakai pakaian jenis itu biasa dipakai oleh orang-orang fasik di zaman itu. Pakaian jenis itu biasanya yang pakai adalah orang-orang fasik di zaman itu. Maka salah satu di antara jamaah mengatakan, unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq, lihatlah kepada gubernur kita ini pakai pakaian gayanya orang-orang yang fasik. Ucapan itu menegur, mencela, menghina seorang pemimpin di hadapan umum, di halayak ramai, itu yang kemudian ditegur oleh Abu Bakrah, di mana beliau mendengar sabda Rasulullah SAW, man ahana sultanallah, barang siapa yang menghina, melecehkan, merendahkan sultannya Allah di muka bumi, yaitu para penguasa, orang-orang yang Allah angkat menjadi pemerintah, orang-orang yang Allah angkat menjadi waliul amr di muka bumi, ahanahullah, niscaya Allah akan menghinakannya. Ahanahullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Hadis semacam ini para ikhwatan azaniyakum, sebagaimana ana ulang-ulang dalam pertemuan yang kemarin. Jadi semua yang punya hak dan kewajiban, semuanya berpasangan itu punya hak dan kewajiban. Yang kita bahas sekarang adalah antara rakyat dan penguasa. Rakyat itu punya kewajiban kepada penguasa dan punya hak untuk dia dapatkan dari para penguasa. Kebalikannya gitu. Para penguasa itu juga punya kewajiban kepada rakyatnya, dia juga punya hak kepada rakyatnya. Hanya kita tatkala bicara itu adalah meletakkan posisi.
masing-masing itu kita posisikan pada titik kewajiban. Yani pada titik yani kewajiban. Kalau kita ini ditulis bukan untuk para penguasa. Kita ini ditulis adalah untuk para rakyat. Yani para rakyat, sehingga yang dibahas adalah bagaimana sikap seorang rakyat kepada penguasa. Adapun kalau kita ditulis oleh yani para ulama untuk para penguasa, memang itu dinasihatkan atau ditulis untuk para penguasa kayak Al-Ahkam Sultaniyah, Al-Mawardi, kayak Kitabul Kharaj Al-Imam Abu Yusuf, kayak kitab-kitab yang semisalnya, maka bahasanya bukan begini. Bahasanya itu adalah kewajiban bagaimana seorang penguasa wajib bersikap adil, wajib menyayangi rakyatnya, wajib bersabar atas kelakuan jelek rakyatnya, wajib untuk melakukan yang termasalah untuk rakyatnya, dan berbagai macam yani kaidah-kaidah yang lainnya. Sehingga jangan sampai difahami ya, tatkala ngaji semacam ini kemudian dipahami bahwasanya ustaz-ustaz salafi itu antek apa? Yani pemerintah. Aku ya rata dibayari sebesar pun alhamdulillah sampai saiki. Ini. Tapi ini kita bicara atas nama akidah. Kita bicara atas nama agama yang itu demi kemaslahatan umat. Ini demi kemaslahatan bersama. Tatkala kita sebagai rakyat yang kita pikir adalah apa kewajibanku sebagai seorang rakyat. Apabila dengan aku menjalankan kewajibanku sebagai rakyat itu aku mendapatkan hakku, alhamdulillah, ajilu busyral mukmin, kegembiraan seorang mukmin yang diserahkan. Tapi kalau tidak, maka sudah cukup, karena kewajiban ini perintah Allah. Tatkala aku melaksanakannya berarti aku melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakku aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang telah kita baca kemarin, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian tunaikan kewajiban kalian, sedangkan hak-hak kalian mintalah kepada yani Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, yani addul wajibat wasbir addil wajibat wasbir alal huquq. Sebagai apapun kamu, tunaikan kewajiban kamu dan sabarlah jika kamu tidak mendapatkan hak-hak kalian. Nah, hadis yang kedua dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wasallam yani menyebutkan ada 5 perkara yang barang siapa yani seorang muslim itu melakukan satu aja, maka dia berarti telah menjamin dirinya dari yani murkanya Allah. Dia telah menjamin dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah au dakhala ala imamin yuridu ta'zirahu wa tawqira. Dia masuk menemui seorang imam, seorang pemimpin yang dia inginkan adalah untuk memuliakan dan untuk mendukungnya. Otomatis dengan kaidah memuliakan dan mendukung apabila program-programnya yakni perintah-perintahnya tidak melanggar syariat. Adapun kalau melanggar syariat, maka siapapun di muka bumi ini sampai pun kedua orang tua tidak berhak yani untuk kita dukung dan untuk kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk kalau dalam rangka maksiat kepada Allah. Fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masail, ada beberapa masalah ya. Al-ula, yang pertama, al-wa'idu liman ahana sultan, ancaman bagi orang yang melecehkan, menghinakan, merendahkan penguasa. Minas sunnati, di antara sunnah tauqiru sultan wa ta'ziruh. Yani di antara sunnahnya beliau SAW adalah memuliakan sultan dan mendukungnya. Fadlu tauqiri sultani wa ta'zirihi, yani keutamaan memuliakan sultan dan mendukungnya. Yang keempat, hirsus syariati ala jam'i qulubir ra'iyyati ala sultan. Semangatnya syariat yani untuk menjadikan hati rakyat itu menyatu kepada penguasanya. Apa maknanya? Allahu wa iyyakum. Jadi negeri ya, satu negara. Kelas-kelas kalau kecil apalagi negara besar kayak negeri kita. Kalau ada sehari, 2 hari, 3 hari aja tanpa pemerintah, maka akan kacau balau. Ini kacau balau. Sedangkan pemerintah ya kawan, tidak akan mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan kalau rakyatnya sendiri sudah tidak percaya kepada penguasanya, kepada pemerintahnya. Lah, makanya Islam itu menutup jalan, membuka celah jangan sampai rakyat itu tidak percaya lagi kepada penguasanya. Karena awal rakyat itu tidak lagi percaya kepada pemerintahnya adalah dengan dibongkarnya kesalahan. Padahal ya kawan, orang itu sebagaimana katakan kemarin ya kawan, semakin naik ke permukaan semakin ketok cacate, bukan semakin ketok api ya kawan, semakin kelihatan
cacatnya. Orang itu antara A dan B bisa jadi loh, A ini nilainya misalkan 85, yang B itu mungkin 35. Ya. Tapi orang sang A itu adalah seorang penguasa, orang yang terpandang, orang yang pemimpin. Yang B itu rakyat biasa. Kalau orang disuruh nilai bisa jadi yang A itu dipandang jelek. Kenapa? 15 itu sing ketok. Apa itu? Kekurangannya. Sedangkan untuk yang B, yang kelihatan itu baiknya yang 35 tadi. Yang kekurangannya kan nggak kelihatan. Durung pernah. Ini kelihatan, belum pernah kelihatan untuk menjadi pemimpin. Dan di situ titik masalah yang disebutkan oleh para ulama. Siapa manusia yang tidak pernah berbuat salah? Orang itu semakin nampak ke permukaan, maka akan semakin nampak apa? Jeleknya. Maka dari sini agar tidak memunculkan hal yang semacam itu, maka ditutup pintu tersebut sehingga semua rakyat itu menyatu, senang dengan penguasanya, dengan rakyat, dan mendukung program-program mereka asalkan tidak sampai melanggar syariat. Al-khamisah yang kelima, tafriqus syariat bainal imam war ra'iyah fil huquq. Syariat itu memang membedakan antara hak rakyat antara haknya pemimpin dengan rakyatnya, antara haknya bainal imam war ra'iyah, antara pemimpin dan rakyatnya fil huquq, dalam masalah hak dan kewajiban. Bab ad-du'ai liwulatil amri, bab mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, waliul amr. An Auf bin Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Yani khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian, alladzina tuhibbunahum, yang kalian mencintai mereka, wa yuhibbunakum, dan mereka mencintai kalian, wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Mereka rakyat itu mendoakan kalian, mereka para pemimpin mendoakan kalian, wa tusalluna 'alaikum 'alaihim, dan kalian mendoakan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini ya kawan, bab yang ada di hadapan kita, bahwasanya salah satu di antara ciri ahlus sunnah yang disebutkan oleh para ulama adalah mendoakan kebaikan ini untuk para pemimpin. Baik mendoakan secara terang-terangan misalkan dalam khutbah Jumat, atau mendoakan secara pribadi misalkan dalam doa-doa, ini dalam doa-doa dia. Kenapa ya kawan? Orang itu kalau mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, maka dia telah berbuat kebaikan yang paling besar kepada masyarakat secara umum. Yani gambarnya begini ya, gambarnya begini. Seorang pemimpin anggaplah jelek, anggaplah pemimpin itu jelek. Kita bahas pemimpin muslim, kita bahas ini ya. Pemimpin muslim itu, yani anggaplah jelek. Untuk mengharapkan agar pemimpin jadi baik, kalau lewat dilengsarkan, itu pertama caranya itu berat dan menimbulkan korban yang sangat banyak. Bisa jadi korban ratusan ribuan kalau pakai sistem apa? Kudeta. Anggaplah pakai sistem yang lain, jadi maka itu akan menimbulkan kerugian-kerugian yang lainnya. Kemudian setelah pemimpin dilengsarkan, diangkat pemimpin yang lain, belum tentu pemimpin yang lain itu juga bagus. Saya katakan tadi ya kawan, sing ini ketok elek karena nampak, yang ini belum ketok elek karena belum nampak. Ini karena belum nampak. Lalu pemimpin yang kedua ketok elek lagi, dikudeta lagi. Terus memunculkan pemimpin yang ketiga ketok elek lagi, dikudeta lagi. Sampai kapan? Yang semacam itu. Akhirnya negeri itu penuh dengan prahara, tidak pernah selesai. Ini permasalahan yang ada. Beda dengan cara yang ditempuh oleh Islam. Yang ditempuh dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu kita katakan ya kawan, pemimpin yang jelek itu karena belum dapat hidayah. Ini wis oleh hidayah, pemimpinnya itu jadi takut kepada Allah, sangat mengharapkan surga dengan kepemimpinannya, khawatir masuk ke dalam neraka. Maka dalam sekejap, pemimpin yang asalnya memerangi Islam jadi mendukung Islam, memerangi kejelekan, memerangi kebaikan, sekarang jadi mendukung kebaikan karena hatinya telah mendapatkan hidayah. Nah, hidayah umat, hidayah orang itu di bawah kendali Allah Subhanahu
wa ta'ala, di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala, karena hati manusia di bawah atau di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara agar apa ya? Allah Subhanahu wa taala berbuat begini, berbuat begitu adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa bi dhahril ghaib. Yani doa mendoakan orang yang orang lain itu nggak tahu kalau kita doakan. Dan doa rakyat untuk pemimpinnya itu semuanya doa bi dhahril ghaib. Kecuali kalau pas khutbah Jumat presiden ini dengar pesampaian. Tapi khutbah Jumat di kini di Sudayu, presiden ini ada di Jakarta. Meskipun khutbah Jumat itu doanya di tengah-tengah umum, tetap itu namanya doa bi dhahril ghaib, karena yang didoakan tidak kita atau tidak mendengar apa yang kita katakan. Dan salah satu di antara doa yang mustajab adalah doa bi dhahril ghaib, doa yang kita mendoakan kebaikan orang lain dan yang kita doakan nggak kita atau nggak mengetahui bahwasanya kita berdoa untuk dia. Itu gambaran. Jadi kenapa kemudian Ahlussunnah menjadikan doa kepada atau doa untuk kebaikan para penguasa itu adalah salah satu di antara ciri Ahlussunnah. Gambarkan ya kawan, seandainya wong sa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua orang itu memiliki akidah ini dan semuanya mendoakan kebaikan pada pemerintahnya. Mosok koyong sa Indonesia ra ono sing Allah kabulkan doa nih. Anggaplah aku dongo gak dikabulkan oleh Allah. Masa orang Indonesia gak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah ada 1-2 orang yang Allah kabulkan, cukup untuk merubah kebijakan arah penguasa. Jadi cukup ya kawan untuk merubah kebijakan. Presiden yang asalnya itu begini tiba-tiba entahlah gimana caranya gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada. Tidak ada yang sulit ya kawan bagi Allah Subhanahu wa taala. Misal pas kunjungan kerja ning Surabaya. Terus kok qadarullah ketemu Ustaz Mubarak misalnya. Misal ngono ya. Terus tiba-tiba Allah jadikan beliau itu seneng gitu. Terus dadekno menteri opo wis pokok menteri ini. Dadekno opo ngono lho. Dadekno penasihat khusus ngono. Pembisik khusus gitu ya. Maka dalam waktu yang nggak butuh biaya, nggak butuh ini, nggak butuh itu, 1-2 hari semuanya bisa berubah. Dan itu nggak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Letak masalahnya adalah cara ini nggak mau ditempuh. Sing ditempuh itu caci maki, demo, kudeta, bongkar-bongkar kesalahan. Gitu tidak akan merubah kondisi. Yang muncul adalah keburukan dan penguasa malah jengkel kepada rakyatnya. Kalau nggak ada kemungkinan terburuk malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Jadi ya kawan, libatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas kita. Libatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mengatasi semua problematika kehidupan. Masalah umat ini atau masalah sosial ini sering muncul karena nggak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu menggunakan perhitungan alamiah, perhitungan manusiawi, tidak melibatkan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini makna dari hadis yang ada di hadapan kita. Sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah pemimpin yang kalian cintai, mereka mencintai kalian. Dan mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan kebaikan untuk mereka. Qala Abul Hasan Al-Asy'ari. Berkata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan wa ajma'u, dan para ulama Ahlus Sunnah sepakat. Wa ajma'u, dan para ulama Ahlus Sunnah sepakat ala nasihati lil muslimin, untuk berbuat yang terbaik untuk kaum muslimin. Wa tawalli bi jama'atihim, dan mencintai kesatuan mereka. Menyatunya mereka agar mereka itu bagaimana gak tercerai-berai. Wa ala tawaduti fillah, dan untuk saling cinta mencintai di jalan Allah. Wa du'a li a'immatil muslimin, dan para ulama Ahlus Sunnah sepakat untuk selalu berdoa demi kebaikan para pemimpin kaum muslimin. Wa qala al-Barbahari, dan berkata Imam al-Barbahari rahimahullah taala, beliau mengatakan, dan ucapan beliau ini menjadi salah satu di antara kaidah Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan,
apabila engkau melihat seseorang itu mendoakan kejelekan untuk penguasanya, mendoakan kejelekan, presiden koyo ngono gak bongkoi ngono misalkan, atau apa lah gitu, mendoakan kejelekan untuk ini pemimpinnya. Fa'lam, maka ketahuilah annahu sahibu hawa, dia itu adalah seorang yang ahli bid'ah. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah, apabila engkau melihat seseorang yang dia itu mendoakan kebaikan untuk penguasanya, yad'u lis-sultan, mendoakan untuk penguasanya, bis-salah dengan kebaikan, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwasanya dia itu adalah orang ahlu sunnah insyaallah. Di titik ini ahlu sunnah. Bisa jadi dia itu menyimpang di titik yang lain, tapi di poin ini, yani ciri itu menunjukkan bahwasanya dia ahlu sunnah, yaitu mendoakan kebaikan untuk penguasanya, untuk pemerintahnya, bukan mendoakan kejelekan untuk pemerintahnya. Yaqulul Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad radhiyallahu an, yani rahimahullah, beliau mengatakan law kanat li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan, seandainya aku itu yakin mempunyai satu doa yang mustajab. Itu mana? Karena riwayat yang lain, dalam riwayat ini adalah seandainya aku itu memiliki doa yang mustajab dan aku yakin doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Apa yang kata beliau? Mengatakan ma ja'altuha illa fis sultan, aku akan mendoakan bukan untuk kebaikan diriku tapi untuk kebaikan penguasa. Tatkala beliau tanya, loh kenapa kok gitu? Yani kata beliau, aku itu kalau baik untuk aku tok, tapi kalau penguasa baik untuk semua rakyat. Jadi untuk semua rakyatnya. Dan begitu ya akhwan, kasih sayangnya ahlu sunnah. Yani sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwasanya ahlu sunnah itu a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah itu orang yang paling tahu kebenaran dan orang yang paling kasih sayang kepada sesama. Ahlu sunnah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalq. Nah, wa qala Syekh Abdul Aziz bin Baz, berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ad-du'a li waliyil amri min a'zamil qurubat, mendoakan kebaikan untuk para penguasa adalah a'zamul qurubat, itu adalah ibadah yang paling agung, ini upaya mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung. Wa min afdhalit ta'at, dan di antara perbuatan taat yang paling mulia. Wa minan nasihati lillahi wa li ibadihi, dan itu adalah di antara bentuk kebaikan perbuatan kita yang berkaitan dengan Allah dan untuk para hambanya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma qila lahu, dan Rasulullah SAW tatkala disampaikan kepada beliau, inna dausan asad, sungguhnya kabilah Daus telah melanggar, telah berbuat maksiat. Faqal, qala beliau SAW mengatakan, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkanlah mereka ke sini. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus, wa'ti bihim, dan datangkanlah mereka ke sini. Yad'u lin-nasi bil khair, mendoakan kebaikan untuk orang lain, untuk manusia. Wasulta, di mana maksudnya yad'u, Rasulullah SAW itu yad'u, mendoakan linnas, untuk manusia, bil khairi, agar mereka mendapatkan kebaikan. Rasulullah SAW mendoakan orang-orang dari suku Daus itu untuk mendapatkan kebaikan. Wasultanu aula man yud'a lahu, dan penguasa adalah orang yang paling berhak kita doakan mendapatkan kebaikan. Li'anna salahahu salahun lil ummah, karena kebaikan beliau, kebaikan penguasa adalah kebaikan umat. Wad-du'a'u lahu min ahammid du'a, dan mendoakan kebaikan untuk penguasa itu adalah doa yang paling penting. Wa min ahammin nushi an yuwaffaqa lil haq, dan di antara bentuk kebaikan yang paling mulia agar pemimpin itu diberi taufik untuk mendapatkan kebenaran, untuk menggapai kebenaran, kebaikan. Wa an yu'ana alaihi, dan ditolong oleh Allah, dan agar pemimpin itu ditolong oleh Allah untuk menjalankan kebaikan. Wa an yuslihallahu lahul bitanata, dan mendoakan agar Allah memperbagusi bitanahnya. Bitanahnya itu orang-orang yang ada di sekitarnya, para pembisiknya, para orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena beritanya sampai kepada penguasa itu kan nggak semua berita. Nilai presiden betina nonton YouTube kan yo, kok jadi presiden, jadi YouTuber.
Ya, tergantung siapa yang bawa berita. Ada banyak masalah yang kadang-kadang ditutupi, ada masalah yang memang itu disampaikan kepada presiden, gitu ya. Wa an yakfiyahullahu syarra nafsihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan untuk dia, menjaga untuk dia kejelekan dirinya. Wa syarra julasa'is su', dan kejelekan yakni teman-temannya yang jelek. Wa du'a lahu bi asbabi taufiqi wal hidayah, dan mendoakan untuk yakni sang penguasa bi asbabi taufiqi wal hidayah, untuk mendapatkan sebab-sebab taufik dan mendapatkan hidayah. Wa bi salahil qalbi wal amal, dan untuk mendapatkan kebaikan hati dan amal. Min ahammil muhimmat, semua itu adalah di antara perkara yang paling penting. Wa min afdhalil qurubat, dan di antara ini bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Keterangan beliau ini ya kawan, itu salah satu aja di antara keterangan para ulama-ulama Ahlussunnah yang lain, yang intinya bahwasanya salah satu di antara kebaikan seorang hamba dalam bersikap adalah mendoakan kebaikan untuk ini penguasanya. Dan jangan doakan kejelekan ya kawan, jangan doakan mati juga. Kenapa? Sunnatullah di muka bumi ini, ini orang baik akan tetap ada, orang jelek akan tetap ada sampai hari kiamat. Ini sampai hari kiamat. Cobalah bayangkan ya kawan, cobalah ini bayangkan. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di kota Makkah, tatkala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu di kota Makkah, beliau itu ketemu dengan Abu Jahal, ketemu dengan Abu Lahab, ketemu dengan ini, ketemu dengan itu. Tatkala beliau hijrah, kan gambaran wis gono musuh itu, wis ayem, adem, tentrem. Sampai di Madinah ketemu Abdullah bin Ubay bin Salul. Luwe parah. Luwe parah. Abdullah bin Ubay bin Salul wafat. Ini ketemu yang lainnya. Begitulah ya kawan kehidupan. Jadi kehidupan itu kemudian kepingin ayem, adem, kalau ada masalah mati sih. Yang hidup itu jiwarnya dengan masalah sampai nanti kita menginjakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala, baru nggak ada masalah. Selagi bisa di alam dunia ini selalu ada masalah. Makanya dulu Anda pernah mengatakan ya kawan, kalau ketemu dengan orang jelek jangan doakan kejelekan, doakan mendapatkan hidayah. Ini orang itu doakan wis mati wae ayem koyo desa iki mati tenanan, putune luwe nemen. Mati tenanan yang kita doakan ya kawan, muncul putune luwe nemen. Putune doangano pisan. Ini muncul tonggoi. Luwe nemen ya kawan. Yang namanya dunia itu begitu ya kawan. Maka doa itu nggak akan ada fungsinya. Doakan orang yang sedang diberikan oleh Allah kekuasaan mengendalikan negeri ini untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan kebaikan, dan itu adalah salah satu di antara prinsip dan salah satu di antara akidah Ahlus Sunnah. Nah, fihi masail. Antum nggak mampu membayangkan ya kawan, seandainya antum itu tengah malam, kita itu tengah malam gitu ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita salah satu di antara doa kita itu adalah Allahumma aslih ulata umurina, ya Allah perbaiki kondisi pemerintahan kami. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengabulkan doa itu. Lalu Allah mengabulkan doa kita. Lalu dengan Allah mengabulkan doa kita itu Allah memberikan hidayah kepada pemerintahan kita. Tiba-tiba 1 minggu kemudian, semingguan kemudian, itu pemerintahnya berubah drastis, kebijakannya berubah. Yang itu semua adalah perantaranya adalah doa kita. Kira-kira berapa pahala yang akan kita dapatkan? Karena kebaikan rakyat ternyata lewatnya adalah doa kita. Anggaplah gak dikabulkan, bentuk gak dikabulkan. Kita itu gak penting kok dikabulkan atau tidak ya kawan. Pentingnya kita itu adalah menjalankan perintah, yaitu berdoa untuk kebaikan pemerintah. Jadi kita itu, kata para ulama, la yahumuni al-ijabah. Aku itu nggak penting doaku nanti dikabulkan oleh Allah atau tidak, itu nggak penting bagiku. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusanku, aku diperintahkan doa lalu aku berdoa. Maka dalam masalah ini ya kawan, urusan kita adalah kita menjalankan akidah dan prinsip Ahlussunnah, yaitu mendoakan kebaikan untuk penguasa. Dikabulkan gak dikabulkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya kawan? Ya karena banyak sisi yang mengharuskan atau yang menjadikan kadang-kadang Allah tidak menerima doa kita. Nah, fihi masail, ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, ad-du'a lil imami min amaratis sunnah. Mendoakan kebaikan untuk pemimpin itu adalah di antara tanda-tanda Ahlus Sunnah.
Ad-du'a lil imam qurbatun wa fadilah. Mendoakan kebaikan untuk pemimpin itu adalah qurbatun wa fadilatun, adalah ibadah dan keutamaan. Qurba itu sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, ibadah dan keutamaan. Idhamu al-khairi al-mutarattabi ala salahil imam wa hidayatihi. Idhamul khair, yakni besarnya, agungnya kebaikan yang itu menjadi konsekuensi dari kebaikan pemimpin dan hidayah yang didapatkan oleh seorang pemimpin. Dan ini yang Anda katakan tadi ya kawan, kalau pemimpinnya baik maka ini akan baik. Salah satu ya kawan, bukan semuanya ya kawan. Salah satu caranya adalah dengan doa. Tapi yuk jangan doa toh ya kawan. Jadi jangan doa toh. Dan salah satu di antara rumusnya ulama-ulama kita adalah kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, begitulah kondisi pemimpin kalian. Prinsip yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, pemimpin kalian itu buah. Ojo ribut ngurusi buah, pok ribut nanem karo nyirami pohon. Buah iku muncul dengan sendirinya. Masalah yang terjadi di kalangan umat ini itu ribut ngurusi buah. Padahal tanduran nih, iki pohon kok buahnya elek kak bener plus ini pohon ya. Padahal ribut buah, jangan ribut buah ya kawan. Kalau melihat ono gedang pura cili gitu ya, ojo ribut buah, ributlah di pohonnya. Bagaimana ben subur, bagaimana ben api. Nanti nih pohonnya subur, pohonnya api, secara otomatis buah api. Kecuali pangan codot. Buaya secara otomatis hewan. Maka ributlah pada titik sebab, karena hasil itu cuma buah. Dalam masalah ini ya kawan, ributlah dengan kondisi kita sebagai rakyat. Kata para ulama kita, sunnatullah di muka bumi itu adalah kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian, begitulah para pemimpin kalian. Secara umum memang semacam itu. Jangan pernah ya kawan mengharapkan pemimpin itu orang yang adil. Ini rakyatnya roto-roto benar. Zalim. Jangan pernah mengharapkan pemimpin itu orang yang belas kasih sayang. Kalau rakyatnya roto-roto kejam. Kita bahas secara umum ya kawan, di mana-mana ya ada orang baik, ada orang yang buruk. Maka di titik-titik yang perlu untuk difahami. Nah, ad-du'a 'alal imam min af'ali ahli bidah. Mendoakan kejelekan untuk penguasa adalah di antara amal perbuatannya ahli bidah. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.